buang aja. Tapi dia mengatakan ajaran kasih. Lah, saya tanya, Yesus Tuhan Maha Kuasa enggak? Tuhan Maha Kuasa. Kalau Maha Kuasa, siapa yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya? Yesus. Berarti Yesus yang menciptakan pohon ara? Iya. Apa Yesus tidak tahu pohon ara belum musimnya berbuah? Kedua, kalau dia Tuhan Maha Kuasa, aturannya, kalau dia tahu pohon itu belum musimnya berbuah, maunya dia bilang, berbuahlah kau pohon. Betul kan? Betul kan? Iya. Nah, tapi dia bilang, loh, masa mau pakai pemikiranmu sih? Masa kok bisa menjangkau pemikiran Tuhan, katanya. Terus saya bilang, seandainya pohon itu bisa bicara itu, pasti dia nyanyikan lagu, katakan salahku padamu, oh Tuhan, hingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. tidak perlu surganya Kristen. Satu, ada pesundal. Dua, ada kawin mengawin, perkawinan anak domba. Ketiga, ada perang naga. Oh, Omar bertanya, di Islam kan nanti di surga Islam kan ada kenikmatan, betul. Apa yang tidak kau dapatkan di dunia, Allah akan berikan di surga. Contoh, makanya kenikmatan itu bukan soal seks saja, saudara. Kau nikmat makan, nikmat pakaian. Emang kau selama makan tidak kau nikmati makanan kau? Kau nikmati. Lucu Kristen ini. Kalau kata nikmat itu berarti hanya esek-esek aja. Makan aja kok pasti nikmati. Berpakaian pasti kok nikmati. Gitu loh. Kenikmatan yang ditawarkan oleh Allah kami kepada umat muslim di surga nanti, itu yang kau tidak dapat di dunia. Seperti ada orang miskin, dia tidak punya rumah mewah, tapi dia ditempatkan Allah di surganya. Apa yang kau minta? Oh ya Allah, saya pengen rumah mewah. Ada. Saya pengen makan enak. Ada. Itu kenikmatan. Ya iyalah, selama di dunia dia tidak ada nikmati kok. Gimana kau? Nah, beda dengan di dalam Bible kau. Di dalam Bible kau ditawarkan kenikmatan dunia dan kalian terima. Allah memberikan kenikmatan dunia untuk orang kafir, itu betul. Kenikmatan di dunia itu Allah berikan kepada orang kafir. Kau mau jadi orang kaya, silakan Allah kasih. Tapi sebatas di dunia. Karena dunia ini dunia fana, tidak kekal. Yang kekal nanti di neraka. Terus kehidupan mereka yang kekal di mana? Kenikmatannya ya di neraka. Ya, begitu. Assalamualaikum, Bunda Nora. Sorry, aku naik.
Bentar aja. Waalaikumsalam. Siap Pak Nandar kajian. Mau Nggak, kaji aku nggak kajian. kajian. Aku Silakan. tadi sudah live tadi, alhamdulillah juga ramai tadi 2000 ya. Nonton. Cuma aku kena peringatan harinya aku turun. Dan dia Bang Nandar nggak tahu kalau aku juga udah kena peringatan. oh iya kan. Cuma aku karena memang mau jemput anak. Ini penontonku, cuman satu k. Kena peringatan aku, pembatasan udah 2 kali. Kenapa Bang kayak dia gitu ini ya lunak sekarang? apa ini apa udah Nora? Dia lagi Apa jauh telepon, dari perangkat? Oh gitu. jauh dari perangkat. Ya, Kena peringatan Mau aku nanya- nih. Aku mau nanya Halo, sesuatu. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Salam. Aku mau nanya nih. Evangelis Yonatan Nanda. Aku ini ada sebuah kekesalan nih sampai sekarang ini kesel banget gitu. Gimana bang? Jadi waktu itu Itulah. aku naik aku PK sama Billy Yahudi, tahu nggak Billy Yahudi? Ah iya iya. Tahu. Dia pamer kitab Torah. Ada 3 gede-gede. Terus dia bilang, Bang Nandar mau nggak? Nah, aku kan seneng tuh Bang. Mau, ya udah share log, share alamat. Ya udah aku share. Sampai sekarang nggak dibagi-bagi. Terus aku telepon nggak diangkat. WhatsApp Siapa nggak itu? dibalas. Si Billy Yahudi. Oh. Kemarin waktu Kang Chan katanya di Surabaya dia debat. Bang Chan, Kang Chan tolong sampein dong itu gimana janjinya. Nah itu bagaimana ya menahan sikap kesal gitu loh di PHP-in gitu. Aku Lupa kesel banget mungkin. tuh, Pak. Mungkin Aku lupa dia kesel. bang. Hah? Mungkin lupa bang Nandar. Mungkin lupa. Coba Di telepon di WhatsApp orang udah sudah aku kayak ngemis-ngemis jadinya. Oh. Pertamanya berarti balas. Berarti udah nggak ada Nanti- itu yang dijanjikan. Sudah habis mungkin. Harus Orang beli punya lagi. 3, dia yang nawarin, aku nggak minta nggak apa. Bang Nar, aku punya 3 torah nih katanya. Ini yang aku pakai 2, ini nggak kepake, mau nggak? Ya aku ditawarin mau apa enggak ya? Ya udah mau boleh, ya udah kirim alamat. Ya kan? Aku kesel banget. Nah, aku mau nanya nih hukumnya gimana nih kesal sama si Yahudi nih? Iya kalau kesel secara manusiawi nggak masalah bang. Itu manusiawi yang hukum asalnya Di mubah. PHP-in kesel, Ya, itu hukum asalnya mubah. Ya, cuman itu kan bagian dari musibah ya. Dan musibah itu sebagai seorang muslim kita dapat musibah kita katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Insyaallah Allah ganti yang lebih baik. Bang Nandar Ya, ya. insyaallah. Aku bukan masalah torahnya. Sadio. Ya. Yang aku kesalkan itu kenapa PHP-nya itu loh. Kalau nggak niat ngasih ya nggak ngomong dari awal gitu. Iya, Jangan. nggak apa-apa. Ini kita sudah excited gitu kan sudah malah PHP. Kalaupun misalnya kalaupun nggak mau jadi kalaupun nggak jadi ngasih bilang aja Bang Nandar mohon maaf ya aku masih butuh nih. Kan jelas ini mah dibalas kagak, ditelepon nggak diangkat. Betul. Ya, Sama, aku maksudnya juga pernah gitu Bang Nandar. Aku pernah Pernah ya? menjanjikan seseorang ya. Aku bilang, insya Allah kalau ini turun ininya, maksud aku adalah ya janji dari perusahaan yang insya Allah kalau turun ininya, aku ini kan ya. Oh iya, Bang Dio, aku maunya gini. Iya, insya Allah ukurannya sekian. Iya, aku bilang. Nah, qadarullah dari perusahaan tuh nggak seperti yang kita harapkan kan. nah Tapi aku bilang, mohon maaf ya Dek, aku bilang ini begini. Nah, dia pun memahami juga, memaklumi. Oh iya Bang Dio nggak apa-apa. Yang penting inilah sehat-sehat terus katanya. Insya Allah Iya, kalau ada betul. rezeki pasti aku hubungi lagi tuh. iya betul. Kalau gitu kan enak yang dia. Ya, karena Kalau memang ada waktu itu mau konfirmasi. lebaran kan aku janjikan insya Allah jubah lebaran. Dan aku pengen seperti jubah Bang Dio katanya. Oh iya Dek, nanti aku ini kan aku bilang kan, insya Allah nanti aku kasih. Cuman aku nggak janji. Ini kalau dapat ini sekian, aku nanti ini kan ya qadarullah itu nggak terrealisasi. Iya. Aku sebetulnya aku nggak terlalu berharap juga, cuma kesel aja maksudnya. Kalau Iya, memang paham. kalau memang nggak jadi ya udah bilang aja Bang Nandar, mohon maaf ya nggak jadi, aku soalnya masih butuh nih buat setelah aku. Nah, oke lah. Ini di WhatsApp gak dibalas, di telepon gak diangkat. Terus kadang Maksudnya Billy mungkin ada uang ada barang gitu loh Nandar.
Ya ngomong, tinggal ngomong aja kalau begitu. Minta sel. Dia nggak ngomong ini. Aku ngomong kan. Iya Bang itu Budi bahasa duit ini lah. ngasih, Bahasa isyarat. ini ngasih apa beli? Oh enggak, ini ngasih gratis gitu, ngomong gratis. Pikiran lo emang gratisan gitu. Pikiran lo gratisan. Apa sih lu ah? Berapa lo? Ya Allah. Ya, ini Bob Chen ini Cari lagi dah nggak Kristen. modal. Kristen dia. Oh, Kristen ya. Jadi gimana Bob Chen mau diskusi atau gimana nih? Ya terserah lah. Lo tanya aku Terus si jawab. yang ngocok aja terus. Oh, gua masak, ini gua masak ya? Bukan, beda. Oh, beda. Itu aku masak di bawah. Oh iya. Bang Bob Chen masih mau Jangan jadi berharap dia buka kamera, tidak usah diundang dia buka kamera. Kalau buka kamera pecah layar saya Bang Dio, jangan. Oh, enggak, bukan aku yang undang gitu. Bang Bob Chen ini masih jadi Rocky Gerung. Masih. Mirip lah. Mirip enggak tuh? Belum itu pintar, kau botol. Ya karena hikmat Allah ini seorang akan dianggap bodoh. Aku menggunakan Bukan hikmat. Allah, bukan Jangan hikmat. kau bilang hikmat manusia. Allah, kau bilang aja hikmat Theos. Hikmat Allah. Ya hikmat Mana ada Allah di hikmat Bapak. Nah, hikmat Bapak yang di kantor polisi atau Bapak yang di penjara. Lo ini mau lo apa gitu? Aku sebut apa? Theos aja Theos. Ya Bapak itu hikmat banyak Theos. itu Bapak. Ya terserah hikmat Tuhan, Ah. hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan boleh. Gitu, jangan pakai Allah. Bang dia, aku izin pamit dulu ya, aku mau jemput. Oke, siap. Benar, Bang lanjutkan. Yonatan Nandar. Semangat terus. Yuk, dah aku Insyaallah. nanya itu aja. Siap. Siap. Jangan lari nanti. Yo, makasih Aku ya. mau sama kamu sebenarnya. Yo. Gimana kok ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya elah kabur nanti. Nora, pakai listrik apa? Iya, lu iya cantik nih. Tetapi kok muka lu cemberut kayak apa? Baru ketatap tembok gitu. Jadi Bang Bob ini mau diskusi apa? Sebenarnya kalau aku diskusi aku pasti menang, maka aku punya rencana lain untuk menggoda Nora, itu aja. Oh, jadi nggak jadi diskusi kita. Kenapa pakai masker Nora? Biar jangan mulutmu kurang ajar. Oh kirain cosplay itu Scorpion. Emang Dio berbakat nih tepat denganku. Apa? Emang lo berbakat Berbakat apa tuh? berdebat. Insya Allah bisa. Coba naikkan ku masak. Kalau lo bisa jawab ku masak, berarti lo hebat. Kalau lo nggak selevel sama ku masak, gimana mau selevel dengan saya gitu? Iya, jangan banyak cincong lah. Kita buktikan aja, nggak usah bawa orang. Ya, Bang Bob, enggak. aku tanya dulu lah kalau begitu. Iya, kalau Apa abang mau arti dari- sebentar. Kalau Nah, abang kan. aku mau tahu nih, abang levelnya abang sama nggak sama aku? Abang layak nggak diskusi sama aku? Ku tanya dulu abang. Aku selevel di bawah ku masak aku masih. Tapi Makanya selevel nggak sama tanya aku? dulu. Sama aku selevel nggak? Ya makanya kita uji gitu. Oke, kita uji dulu ya. Nah, ya aku dulu yang tanya ya. Enggak, sebelum masuk diskusi kita ujiin dulu ini. Strata pendidikan terakhirnya Bang Bob apa? Aku dididik dengan ajaran guru spiritual yang dinamakan Roh Kudus. Gimana? Enggak. Aku tanya, kita bicara level kan. Strata Anak-anak kan pendidikan. diajar manusia, tetapi aku diajar Roh Kudus Ya, gitu. strata pendidikan terakhir Abang berapa? 1, 2 atau 3? Aku paling tinggi diajarkan Roh Kudus, Roh kebenaran. Loh, Gimana? level enggak ada level Ada kalau yang gitu, mau selevel diskusi dengan sama itu. aku.
Ada nggak sih yang selevel, aku tanya? Ada nggak guru yang Tadi, selevel dengan Rocky tadi Gerung? bahas level. Gimana sih? Ya abang iya, ini? itu level tertinggi spiritual. Ya udah, Itu coba kan aku manusia. tanya dulu. Gurunya. Coba aku tanya dulu. Tetapi bimbingan dari Rocky bentar. Kebenaran. Bentar, gantian kita ngomong. Kan bahas Bagaimana level, ini? kan? Kita Ya udah. bahas Ya udah, kita bahas strata. ketuhanan, tetapi Dengar. Strata tetapi, pendidikan, standar strata guru pendidikan untuk terakhirnya Bang Bob pendidikan berapa? tertinggi itu akademis, bukan spiritual. Itu gimana Anda ini? Kau ngocok aja lah kau di bawah. Nggak cocok kau pakai bahasa level bahasa Indonesia nya kau nggak ngerti. Dia ini level nggak sana kayak level kepala bapakmu itu. Agak strata berapa aja kau nggak ngerti, kemana-mana kau Roh Kudus segala macam, apalah kau. Makanya gak usah bawa level kalian kalau mau diskusi ya. Gak usah sok-sokan kalian. Ditanya kau strata pendidikan berapa, nggak ngerti kau. Strata pendidikan berapa? 1, 2, atau 3? Kalau nggak punya strata, udah nggak usah banyak cakap. Ya, nggak usah bahas level kau. Tinggal diskusi aja kau. Sok-sokan. Ini bisa deh kau Rocky Gerung. Bapakmu itu Rocky Gerung. Rocky Gerung aja nggak berani diskusi sama aku. Percaya kalian? Rocky Gerung nggak berani. Coba tanya, Bang Rocky kenal nggak Dio Pratama? Coba kalian tanya tuh. Coba. Nggak paham strata, iya nggak paham strata dia bang. Bang Palestina. Paham strata ibu. Ini Bang Glenn asli bukan nih? Siapa nih Den? Kira Bang Glenn. Halo Daniel. Bukan. Daniel. Dalam Udah percaya kayak. Udah aku mau ketawa kak. apa Bang Dio? Iya gimana? Agama apa, Bang? Kita kan Agama apa, sama-sama Bang? kita kan api sih koncone Bang Zumat toh. Islam. Mbak Nggak jelas. Halo, aja. Halo Mbak Nora. Agama apa, Bang? Halo para sahabat Nora penghujat semuanya. Agama apa, Bang? Tidak perlu. Ini hotel ini bukan diskusi kan orang pada birahi semua nih sini, heran aku. Ditanya agamanya nggak perlu apa? Pada birahi, bukan mau diskusi, pada birahi. Itu akibat terlalu banyak makan daging celeng. Celeng terlalu banyak tuh kayak gitu. Kayak gitu tuh. Ini lagi. Tarungkat ya. Nora, boleh tanya? Boleh tanya kan Nora? Ya buka kameranya lah.
Oh, saya ngikutin teladan Nabi. Saya mengikuti teladan Nabimu. Sang baginda kan tidak boleh memperlihatkan wajahnya. Saya mengikuti contoh dia. Kameranya aja bang. Boleh tanya Nora? Buka kameranya dulu bang. Loh, saya ngikuti contoh dari sang baginda. Bang, cicak-cicak di dinding pun juga mengikuti contoh orang yang nempel di kayu terkutuk bang. Itu cicak-cicak di dinding bang, cicak-cicak di dinding bang. Itu di dinding nempel bang, nggak pakai baju bang. Dia meniru juga bang, dia niru bang. Dia inspirasi ada manusia itu ditempel juga di dinding. Dia untuk penebusan dosa katanya. Gak tahu abang, cicak-cicak di dinding. Dia nempel juga di dinding bang, gak pakai baju bang, ya kan? Nempel aja di dinding bang, gak pakai baju dia bang. Nah dia ada meniru bang, terinspirasi dia dari situ bang, gak tahu kau. Lupa dia ya. Tokek. Iya, itu kan ngikuti, makanya. Ayo saudara muslim tembuskan sampai 500 saja tap-tapnya, nggak apa-apa, kita mau rungkat ya. Love or yang belum absen di absen, jangan lupa galeri-galerinya ya. Saya lagi kesal ini karena akun saya selalu kena. Ini kena shadow ban ya kak? Ah? Kena shadow ban ya? Iya, kena saya ini. Pakai malas apa? Agak lemes saya. Kalau biasanya tembus 2-3K, Bang Dio tengok sendiri kan? Iya, Nah, iya. shadow aku bang. Kena shadow ban itu. Iya itu mungkin ada yang ini kak, yang merokok atau suara anak-anak mungkin. Kemarin Oten ada pelanggaran nggak langsung aku turunkan. Nah itu harusnya langsung turun. 3 kali kena rokok pelanggaran. Nah itu dia. Itulah. Makanya misinya itu harus dipenuhi. Sebenarnya dia harus tembus sampai 1M tap-tap layarnya. Terus galerinya dia setidaknya 2 misinya harus ditutupi. Apa itu misinya? Misi 500 mawar ya? Ya, itu kan situ kan nanti di layar tanda panah begini ya kan dia ada buat selesaikan misi. Nah, kalau sampai selesai misinya berapa hari ini, terhapus dia shadownya. Oh gitu. Oh baru tahu aku. Iya. Makanya itu kadang aduh susah. Kalau udah kena shadow ini udah lemes aku. Salah membuat kawan hati. Itu 500 koin. Itu berapa duit itu 500 koin? 500 koin itu 100.000. 100.000 500. Oh, 200.000. gampang itu kak, nanti tinggal di ini. Ya. 107.000. Ya bintangku, Bang Bintang, penuhi dulu biar aku rungkat. Misinya itu loh harus. Oke. Next aja kan. Oh, itu ada Bang Bintang baru aku mau bilang. Ya Bang Bintang, tutup ya Bang Bintang ya. Bang Bintang jadi ini, insya Allah jadi penuai ini apa namanya pahala 700 kali lipat. Kena aku. Oh jadi kalau sudah terpenuhi itu inilah ya. Oh, baru Iya, tahu. dia makin lama makin naik Bang. Naik kita punya poin aku kan udah dikurangi 10. Kalau naik poin nanti seperti kembali semula lagi, dia jadi apa bagus lagi gitu. Bang Bintang semoga berkah. Barakallah Bang Bintang.
Ini orang pengemis koin, makanya dia menghujat. Iri sih. Target Bunda Nora, iya, target saya, Bang. Iri dia. Yang ngasih Muslim, yang panas Kristen. Apa lah kalian? Iya. Kalian itu cuma dibodohin TikTok, yang untung kita cuma dikit, we. Betul, Bang Ayo. Cuman kan kita kita kan bisa menyebarkan kebenaran itu kan di media TikTok. Begitu loh. Iya, Barangkali- maksudnya begini teman-teman. Jadi kita kan main di sebuah platform yang platform itu punya aturan. Nah, sedangkan kita ini kan ingin menyebarkan kebenaran bahwa Tuhan satu-satunya yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan cara berdiskusi. Nah, diskusi ini kalau kena shadow ban itu nggak banyak yang nonton, nggak banyak yang lihat, sehingga tidak tersebar kemana-mana apa yang kita usahakan di sini gitu loh. Nah, biar bisa tersebar, biar bisa lebih merata, lebih mencakup, lebih besar, lebih luas cakupannya. Nah, kita penuhi tadi itu target-target itu gitu loh, Bang. Nah, gitu ya teman-teman. Bang Bintang ya, saya follow. Barakallah Bang Bintang, saya follow. Ya, jadi kan kayak begini Bang Dio. Contoh ya. Itu banyak saudara Muslim itu ada yang DM begini. Bunda, saya support sekali dengan apa yang Bunda narasikan. Saya tidak sanggup dan tidak bisa seperti Bunda. Mungkin dengan cara ini mudah-mudahan menjadi amal jariah saya. Ya, dia kadang bilang, Bunda ini untuk wifi ya. Iya loh Bang Dio. Karena begini. Iya, memang. Ada tuh yang di dalam Al-Quran Allah akan menolong orang-orang yang menolong di jalan di agama Allah. Betul tidak? Iya. Berkala Bang Bintang. Betul tidak? Bang Dio. Kayak gitu kan? Iya, ada intan surullaha yansurkum yusabbit aqdamakum. Ada ayatnya. Jika kalian menolong agama Allah, maksudnya menolong agama Allah ini bukan berarti Allah minta tolong kepada kita, enggak. Tapi ini adalah tawaran kebaikan. Nah, kalau kalian mau ditolong oleh Allah, silakan. Dengan cara apa? Di antaranya intan surullah. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu dan menguatkanmu, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu dan menghapus dosa-dosamu. Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan langkahmu di depan musuh-musuhmu. Dalam surat Muhammad ayat 7 ya. Surat dalam surat yang lain surat Al-Hajj, wala yansurannallahu man yansuruh. Sungguh pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Kita di sini kan ya sesuai dengan kapasitas ya, teman-teman ya. Kak Nora dengan kapasitasnya, ya kita semua dengan kapasitas kita ya masing-masing. Teman-teman di bawah ya kapasitasnya yang mampu untuk mensupport ya support. Nggak mampu dengan koinnya minimal tap-tap layar. Kalau nggak mampu tap-tap layar ya minimal dengan doa dukung kita satu barisan teman-teman semua Muslim itu. Mungkin ada kritikan, ada masukan, nggak apa-apa. Kita terima dengan baik insya Allah. Benar kata abang tadi itu, kita dibodohi TikTok dalam arti itu permainan mereka. Kita hanya diberikan sekian persen dari TikTok. Betul itu. Tapi di sisi yang lain ada niat yang mungkin jauh lebih mulia dibandingkan hanya sekedar untuk menguntungkan TikTok. Apa itu? Itu kita menyebarkan kebenaran, teman-teman. Mudah-mudahan dengan ramainya dan banyaknya orang-orang yang menonton, ya, mereka tersadarkan bahwa Tuhan yang sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi benar Bang Ayo tadi itu benar. Bagus ininya masukannya. Kita bukan menyuruh Bang Ayo jangan salah paham ya. Kita bukan menyuruh, tetapi kalau kita mengingatkan saudara-saudara seiman kita untuk memberi itu tidak masalah, saya rasa loh. Iya, itu namanya ajakan tahun Kak Nora. Oke, terpenuhi, target tercapai, mantap Bang Bintang. Itu namanya ajakan tahun.
Itu namanya Dalilnya? ajakan ta'awun. Dalilnya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Surah Al-Maidah ayat yang kedua. Itu dalilnya. Ya, bukan ini ya teman-teman ya, bukan menyuruh atau untuk dalam rangka memuaskan hawa nafsu, enggak, tapi itu ajakan ta'awun. Karena dakwah ini enggak begini teman-teman. Contoh aku lah ya, aku berdakwah ya. Aku berdakwah menyampaikan kebenaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Aku tidak mungkin bisa menyampaikan itu kalau nggak ada panitia, ya nggak kan orang? Betul. Nggak ada editor. Editor itu kerjanya apa, Ustaz? Bang Dio, editor itu kerjanya ya dia ngedit apa itu poster ya kan. Keren ini ada kajian begini bla bla bla. Nah, apalagi itu tadi kawan-kawan yang diberikan kelebihan harta, ya kan? Ini Bang Dio untuk ini begini. Ya, namanya kita berdakwah itu kan, jangankan di real ya, di TikTok ini aja kan butuh pulsa, butuh kuota, ya kan? Apalagi kita yang di real, butuh bensin, butuh ini, butuh itu. Nah, jadi itu namanya, itulah dalam Islam itu, hebatnya Islam itu, masya Allah ya. Ada dalil yang lengkap tentang ajakan ta'awun, ajakan kerjasama. Ayo kita bareng-bareng masuk surga gitu kan. Ya, kalian yang tap layar, kalian yang berbagi dengan support koin kalian, itu koin pakai duit loh teman-teman. Koin pakai duit loh. Jangan kalian sepele itu, orang yang kirim mawar atau apa tuh yang 1 koin 2 koin itu jangan sepele, itu pakai koin loh bayarnya itu. Nah, artinya apa? Ada keberkahan di situ. Ini sering aku sampaikan, walaupun tap layar teman-teman, kalian di akhirat nanti ditanya, kamu main TikTok tuh ngapain? Oh, aku tap layar ya Allah, di roomnya Bang Zuma, roomnya Kak Nora, roomnya Dio Pratama, roomnya bla 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 dan segala macam. Ya kan? Ada jawaban yang insya Allah kita bisa bertanggung jawabkan. Tapi kalau tanya, kamu main TikTok ngapain? Oh, nonton Pargoy. Ya Allah, mampuslah kau, dipalu kepalamu. Nonton apa? Nonton yang Salah satu yang tidak bagus itu apa Bang Dio? Hah? Apa? Amal jariah kan? Ya, amal jariah, betul. Betul. Kalau ini ya, contoh nih ya, akun, mohon maaf ya, aku bukan mau memuji atau contoh Bang Bintang ini kan. Kalian lihat Bang Bintang ini kan levelnya kan 32. Kalian kalau hitung-hitung teman-teman, level 32, bayangkan itu berapa juta rupiah itu dikeluarkannya. Aku yakin itu sudah puluhan juta itu. Dan dia support Bang Bintang ini di roomnya Bang Zuma iya, di roomnya Kak Nora iya, di roomnya Bang Loading iya, di roomnya macam-macam kan. Kalian bayangkan itu uang yang dia pakai itu dia support untuk kawan-kawan di situ, jadi amal kebaikan dia. Begitu Bang Zuma kuat komalnya, Kak Nora kuat komalnya gara-gara apa? Disupport oleh Bang Bintang umpamanya. Itu jadi dilipat kali gandakan, dan bisa jadi insyaallah taala dengan adanya supporter ini, itu namanya kita saling berbagi gitu teman-teman, saling berbagi, saling mengajak kepada kebaikan, dan pahalanya bukan cuma Kak Nora yang dapat, kita semua yang ada. Nah, juga kawan-kawan yang tap layar di bawah ini kan, tap layar ini kan jalan terus. Ya. Nah, itu kita semua dapat teman-teman. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ya kan? Siapa yang mengamalkan amalan sekecil semut hitam pun, dia akan melihat hasil itu nanti di akhirat. Nah, kalian tap layar, bayangkanlah tap layar capek loh, tap layar itu asli loh Kak, tap layar itu capek loh Kak, tap terus capek banget loh itu. Tapi masya Allah kawan-kawan nih di bawah, para mujahid typing muslim di bawah nih, masya Allah luar biasa sekali. Pokoknya netizen muslim keren deh pokoknya, insya Allah. Bang Dio izin ya, ini Bang Ayo kalau bilang penuhin itu ada yang bilang nyuruh, makanya alami aja itunya. Begini Bang Ayo saya kan pakai TikTok sebagai media saya untuk berdiskusi ya. Saya berdiskusi di sini kan, kita mencari kebenaran bukan pembenaran. Nah, yang dimana TikTok itu mempunyai aturan Bang. Nah, aturannya itu yang harus kita ikuti. Saya pengen, saya punya live ini
Itu ketika ada orang buka Komal, ada orang buka TikTok, kita punya room-room diskusi itu langsung itu yang membuming, Bang Ayo bukan room-room yang dimana PK kita PK kita sawer hanya untuk menaikkan level yang tidak ada gunanya. Saya jujur saja, contoh seperti ya room Arifin, siapa tuh saya nggak tahu, boleh silakan, itu hak kalian menyawer dia, hak kalian. Tapi ada nggak korelasinya kalian dapat? Tidak. Karena di Islam itu kan sudah ada dikatakan, salah satu yang tidak bisa terputus ketika kita meninggal pun adalah amal jariah. Nah, TikTok ini punya aturan, Bang Ayo saya rasa Anda paham. Punya aturan. Nah, di mana aturan itu harus saya ikuti. Ketika mereka buat misi, galeri-galeri, makanya galeri saya tidak pernah saya minta koin yang banyak. Karena TikTok itu pun juga akan memotong. Saya tahu. Tapi kenapa saya minta dipenuhi tap-tap layarnya kalau bisa tembus 1M, absen-absennya. Ketika itu dipenuhi, Bang, nah tuh, memang saya akan mendapat reward. Itu pertama. Kedua, ini kita punya TikTok itu akan naik, akan membuming, Bang. Jadi orang-orang yang tidak penikmat debat, yang tidak paham tentang debat, ketika mereka membuka TikTok, mereka melihat room kayak gini, ada daya tarik, Bang. Ada daya tarik. Ketika mereka menilai, Bang Dio noise. Ketika mereka menilai, ada room seperti ini, ada room seperti itu, cobalah ditonton. Nah, di situ mereka akan berpikir, Bang, ini maaf ya, itu hak kalian punya uang, mau top up, mau buang koin, itu untuk room-room yang seperti apa, itu hak kalian. Tapi di sini saya cuman memberitahukan di dalam Al-Qur'an pun, dalam hadis pun, satu yang tidak akan pernah terputus yaitu amal jariah. Saya jujur, level saya 25, itu koin yang saya dapat, sebagian saya top up, itu saya sawer mana? Saya sawer itu room-room diskusi, satu. Kedua, room-room yang di mana itu ada mungkin saudara-saudara kita yang kekurangan, ada penyakit. Misalnya anaknya ada yang kepalanya besar, itu saya sawer di situ. Ya benar, Heavy, benar. Saya sawer di situ. Saya tidak pernah mau cari room yang goyang, yang apa, ataupun room-room yang sudah room besar, artis-artis, saya tidak mau. Level saya 25, saya sawer ke situ. Yang dimana saya lihat ada room, yang dimana room itu kayak anak-anak yang berkekurangan lah. Saya sawer di situ. Karena saya tahu, saya mungkin belum mampu untuk bersedekah berupa uang. Tapi ketika saya dikasih Allah ada rezeki ini, sebagian saya top up untuk ke situ, gitu. Sebagian saya masukkan ke situ. Jadi kalau ada kayak tadi Bang Ayo ya, kalau Anda mengatakan ya harusnya alami, bagaimana mau saya alamikan? TikToknya peraturannya seperti itu. Makanya saya bilang, ya nggak apa-apa, Heavy, barakallah adikku ya, barakallah, masya Allah. Makanya saya bilang, tolong tap-tap layarnya, jangan lupa absennya, galerinya kalau ada diisi, kalau ada kan saya bilang, kalau nggak ada nggak mau saya paksa. Karena apa? Saya mengharapkan room-room diskusi itu makin membuming, makin naik. Jadi ada kalau teman-teman kita yang tidak pernah melihat room begini, jadi ada daya tariknya, mudah-mudahan menambah ilmu, mudah-mudahan semakin meningkat keimanannya. Begitu loh, karena pemurtatan kan sudah banyak dari Kristen-Kristen mendatangi yang Islam karena dilihat kita ada kekurangan atau kita lagi membutuhkan uang, mereka datang dengan menawarkan, begitu loh. Ya. Enggak apa-apa, Kak Nora. Insya Allah ini mungkin maksudnya Bang Ayo itu inilah kita berbaik sangka, mungkin natural aja, mungkin enggak apa-apa Kak. Nanti dia natural tuh, dia mau lempar paus itu biar bisa levelnya 32 juga kayak Bang Bintang. Tiba-tiba wih, Bang Ayo terbang ya kan, universe apa namanya tuh, TikTok universe untuk Nora Aritonang. Terima kasih Bang Ayo, masya Allah, mantap sekali. Masya Allah. Tapi ada loh gitu Kak, ada loh Kak. Aku pernah lihat loh Kak itu Kak. Jadi live-nya si itu tadi si Fulan A itu, dia kan sama si Cece kan. Cecenya bilang gini, mana itu spendermu itu si Bang F, ya kan? Ada Bang F itu sultannya Kelapa Gading.
Aku nggak usah sebut nama ya, aku kasih inisial aja. Mana itu sultanmu begini-begini, cemen itu sultanmu, kan jauh kak koinnya. Aku tahu kak, dilemparnya TikTok Universe itu kak berapa ratus. Oh ya Allah, aku hitung-hitung itu berapa ratus juta itu udah habis. Sekali lempar itu. Allah. Itu natural itu. Mungkin begitu maksudnya Bang Ayo itu kak. Jadi kakak santai aja, insya Allah. Iya. Itu Makasih ya Bang. nanti- Bang Ayo Ya, aman-aman itu. Ya. Iya Bang Dio, kan pendapat orang pasti beda. Iya betul Bang Ayo. Oke, mantap ya. Peace. Aman kita ya. Kak Dio. Kak Nora. Ya benar, Bang Rahmat, betul Bang Rahmat. Beliau itu masya Allah baik sekali. Makanya mudah-mudahan beliau kita bisa arahkan ke mana kita bisa arahkan ke room diskusi. Aku sudah arahkan beliau juga ke roomnya Bang. Mami Yanti nggak apa-apa, tap layar aja udah syukur saya. Aku udah arahkan beliau juga itu Bang Rahmat ke, tapi lewat istri beliau ya. Mudah-mudahan, katanya kemarin sempat juga ke roomnya Bang Zuma. Alhamdulillah, siapa tahu bisa keliling kan. Beliau tuh orangnya memang itu kak yang aku bilang tadi, Bang F tadi. Beliau itu sultannya Kelapa Gading itu. Nah, itu dia termasuk spender ter apa ya, di Indonesia ini beliau yang paling ini, masya Allah, yang paling dermawan lah kalau bahasa kita ya. Beliau mudah-mudahan bisa keliling juga ke room diskusi, terutama di roomnya Bang Zuma, room API, roomnya Kak Nora, roomnya Bang Faruk, Bang Nandar, dan kawan-kawan yang lain. Saya rasa insya Allah kawan-kawan, nah itu yang banyak typing di bawah tuh nama-namanya. Ya, itulah orangnya. Semoga Allah berkahi harta beliau, teman-teman. Kita doakan biar lebih terarah lagi ya kan, dan semoga Allah berikan kemampuan. Siap Bang Ayo. Barakallah. Semua teman-teman muslim insya Allah saling menguatkan, saling memberi masukan yang positif. Mungkin ada sedikit perbedaan pendapat, nggak masalah. Itu kita anggap sebagai pernak-pernik atau variasi dalam menggunakan aplikasi ya teman-teman ya. Dan semua insya Allah niatnya baik. Yang intinya maha benar Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala firman-Nya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam berjuang membela agamanya, dan semoga Allah kumpulkan kita di surga sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini, di ruang ini, dan semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk meraih husnul khotimah di akhir kehidupan kita. Aku mohon izin Kak Nora, ini waktunya aku mengajar buat teman-teman di bawah, para mujahid typing muslim di bawah, kawan-kawan Bang Ayo Bang Bintang dan kawan-kawan yang telah berbuat kebaikan. Semoga Allah berkahi harta kalian, Allah berkahi umur kalian, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan persahabatan dan pertemanan kita ini langgeng sampai hari akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku izin pamit ya Kak Nora. Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Bang Ayo ini abang atau kakak saya tidak tahu. Abang Ayo atau kakak Ayo saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung Bang Ayo tapi memang ya seperti itulah yang saya utarakan ya. Saya Masya Allah terima kasih kepada saudara-saudara muslim saya yang sudah berbagi ya, sudah berbagi sedikit rezekinya berupa koin, berupa ada yang Masya Allah tadi ada yang DM, TF, transfer ya kan, Masya Allah. Semoga Allah menjadikan itu sebagai amal jariah kelak nanti kita ketika sudah meninggal, menjadikan amal pahala kebaikan buat kita, dan Allah semakin menambahkan rezeki kita, dan Allah mempermudah segala urusan kita. Amin amin ya. Saya berharap Allah mempermudah urusan saya lah ya kan. Poniang nih, poniang, pening. Waktu Jabodetabek sudah masuk zuhur ya. Silakan selamat menunaikan waktu ibadah zuhur untuk wilayah Sumatera bagian barat, bagian utara dengan Aceh itu jam 12.35. Kalau di sini jam 12.43. Masih lama memang, setengah jam lagi
Ya mungkin setengah jam lagi kita rungkat-rungkat, pamit Bunda, sehat selalu. Amin. Terima kasih Bang Bintangku, sehat selalu buat Abang. Ditambahkan oleh Allah rezekinya, dipermudah segala urusannya. Amin. Emang itu juga keinginan plafon TikTok. Ya betul Bang Ayoa. Emang betul yang Abang bilang. Amin, amin. Terima kasih Abang, udah saya follow. Semoga Abang sudi untuk follow back. Saya mohon maaf kalau ada perkataan saya yang menyinggung untuk saudara Muslim. Kalau teman-teman Kristen, saya juga mohon maaf kalau kalian tersungging. Tetapi memang kenyataan yang saya berikan. Saya tidak ingin berdusta, saya tidak ingin memfitnah. Karena di dalam ajaran Islam memang tidak boleh kita menyembah sesembahan orang lain tanpa adanya ilmu. Tapi Masya Allah, semua yang saya narasikan, yang saya sampaikan itu terdapat, tercatat, terlegitimasi, validasinya ada di dalam Bible Anda sendiri. Amin. Ya Bang Ayoa, semoga Bang Ayoa juga sehat ya. Jadi jangan kalian mengatakan saya memfitnah, saya menghujat. Sesungguhnya dalam hati saya tidak ada niat saya untuk menghujat ataupun mencela, menghina, mencaci maki. Karena itu semua sudah termaktub, sudah tertulis di dalam Bible kalian sendiri. Ya, kalau kalian tidak menerima, saya tadi mengundang, ayo silakan Kristen naik, tunjukkan bahwa memang yang saya narasikan itu salah. Tetapi alhamdulillah yang saya narasikan itu semua ada di dalam Bible kamu. Tunggu aja lah karmamu. Iya Meme. Nanti ada yang mau saya bilang. Iya Meme. Mau apa nih? Mau zuhur ya? Naikkan si Meme. Meme tidak mau naik Fauzan. Meme tidak mau naik si Hite. Coba si Hite naik, si Hite naik, si Hite naik. Si Hite cuma naik. Si Hite naik. Meme itu laki-laki. Oh. Meme, meme, meme. Ini Komal penyesat mengajarkan doktrin terorisme. Saya nggak ada mengajarkan menero. Nggak ada mengajarkan menero. Ajarkan itu cara mencintai. Apa Bang Gre? Saya sudah mau rungkat. Bang Gre, kau terlambat masuk tadi Bang. Tadi ada Oten ya kan? Enggak. Tadi ada Oten membahas soal tentang pohon ara. Pohon ara. Markus 11, pohon ara itu dikatakan belum waktu musimnya berbuah. Betul? Di dalam Markus 11 itu dikatakan Yesus mendapati pohon itu masih berdaun karena memang belum musimnya berbuah. Kan begitu. Tapi Yesus mengatakan mulai saat ini kau tidak akan berbuah untuk selama-lamanya. Kan begitu. Jadi dia bilang itu karena Yesus mengajarkan kalau kamu tidak bisa menghasilkan, lebih bagus kamu dibuang aja. Tapi dia mengatakan ajaran kasih. Lah, saya tanya, Yesus Tuhan Maha Kuasa enggak? Tuhan Maha Kuasa.
Kalau maha kuasa, siapa yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya? Yesus. Berarti Yesus yang menciptakan pohon ara? Iya. Apa Yesus tidak tahu pohon ara belum musimnya berbuah? Kedua, kalau dia Tuhan maha kuasa, aturannya, kalau dia tahu pohon itu belum musimnya berbuah, maunya dia bilang, berbuahlah kau pohon. Betul kan? Betul kan? Iya. Nah, tapi dia bilang, loh, masa mau pakai pemikiranmu sih? Masa kok bisa menjangkau pemikiran Tuhan, katanya. Terus saya bilang, seandainya pohon itu bisa bicara itu, pasti dia nyanyikan lagu, katakan salahku padamu, oh Tuhan, hingga di kau kutuk aku. Bisa aja. Bisa aja. Loh iya kan? Oh Tuhan, kenapa kau kutuk aku? Pasti dia bertanya. Padahal kau yang menciptakan aku menjadi pohon musim. Saya kasih contoh lagi analoginya. Namanya Nakles tadi yang naik. Bang Nakles, kalau kau punya pohon durian, yang dimana buah durian itu berbuah sekali setahun, kalau tidak 2 kali setahun. Dia berbuahnya bulan 12. Terus datang kau pengen makan buah durian, pergi kau ke ladangmu, ke kebunmu. Kau lihatlah pohon itu belum musimnya buah durian. Terus kau tebang. Yang bodoh pohonnya apa kau? Ku bilang, emang bisa sesuai dengan pemikiranmu. Makanya seandainya pohon itu bisa ngomong, pasti dia nyanyikan lagunya Ruth Sahanaya. Betul kan? Katakan salahku. Juga kan kau ngerjain orang. Aduh, kau kerjain orang. Aduh. Betul kan? Betul kan? Betul ya, tapi kau kan ngerjain dia kau. Begini loh itu, sekuat-kuatnya kalian Kristen mengatakan itu kehendak Tuhan atau bla bla, jangan memberitahu bahwa Yesus itu Tuhan Maha Kuasa, jangan. Sebab kalau dia mengatakan dia adalah Tuhan Maha Kuasa, aturannya dia buat pohon yang belum musimnya berbuah harus berbuah. Itu kuasanya ditunjukkan. Kenapa dia bisa merubah air menjadi anggur, meredakan badai, membuat 5 roti 2 ikan menjadi 12 bakul. Giliran membuat pohon yang belum musimnya berbuah jadi berbuah nggak bisa. Apa itu? Otak Nora mana sampai? Seandainya pohon itu bisa ngomong loh. Iya. Apa? Gak ngeh aku lu kodemu itu. Kodemu aku gak ngeh. Saya bilang, itu oten-oten yang Kristen-Kristen yang dibawa kenapa? Katanya tidak sampai otakku. Bagaimana mau nyampe otakku? Ngintip. Bagaimana mau nyampe otakku? Kalau di otakku ada Tuhan Maha Kuasa, ada Tuhan Maha Kuasa menciptakan pohon musima, giliran belum musimnya berbuah, dia pengen makan yang berpohon ara, tapi nggak bisa membuat pohon ara itu. Nah, tengok, ini Komal penyesat, mengadu domba, mengajarkan doktrin terorisme, ini bahaya. Aduh, umat Kristen, jangan kayak gitulah. Baru tersinggung sedikit, udah tersungging kau. Jangan begitu. Baru tersenggol sedikit, sudah marah-marah kau. Katanya. Aduh, teman-teman Kristen. Ini mantan pendeta kalian loh, tapi masih Kristen dia. Belum mau. Saya
saya kasih apalah sama kau lah itu. Kalau belum betul-betul belum memang kau mau masuk Islam tidak masalah. Tapi kau buat strategi bagaimana biar bisa kau melakukan banyak perpuluhan. Kurang paten memang kau kemarin, kurang paten. Lambat kau kenal aku. Kalau tidak udah kukasih kau ilmu saya yakin akan banyak yang namanya perpuluhan. Itu sama kau itu. Paten kau, kurang paten kau. Sekarang aja suruh dulu teman-teman. Sekarang dulu suruh teman-teman kasih gift dulu. Gak usah dulu, sekarang aja. Ya, bagi para yang senang memberikan perpuluhan, silakan berikan perpuluhan kepada Bang Greg. Jual agama. Daniel, ini bukan jual agama, Daniel. Tuhan kamu udah terjual 30 keping perak kok. Kau di mana itu? Lagi di rumah kau? Di rumah, aku nggak bisa kemana-mana karena razia. Aku nggak punya SIM, nggak punya STNK. Jadi di rumah aja dulu. Oh, lagi razia? Iya, aku lagi di ladang ini, lihat ya. Kayak mana balikannya ya? Ini ladang aku ini ya. Oh, itu tanam apa itu? Aku belum tanam apa-apa, cuman ada kopi. Mau lihat kopi ya? Iya. Nih. Oh, kopi robusta namanya itu. Iya, aku tanam kopi toh. Robusta. Pohon, coba kau tanam pohon ara itu. Bibitnya nggak ada. Kau tanam pohon durian. Kan lumayan tuh durian tuh. Iya, cuman kan durian satu ininya, satu batangnya itu udah bibitnya itu udah mahal, 50.000, 70.000. Nggak ada di sini jualnya. Oh, kok daerah mana ini emang itu? Daerah Sidikalang. Daerah dingin ya? Iya. Kalau dingin itu bagus loh kalau nanam durian. Tapi nggak juga lah. Nggak bagus. Nggak bagus kalau dingin tuh. Kadang buahnya itu nggak bagus kalau dingin. Daerah dingin. Tapi lebih enak sebolga kan? Ya, tempat kami itu kan daerah dingin tuh. Kalau dingin dia duriannya apa ya? Kayak dia masak tapi berair gitu loh. Iya, betul. Sawit daerah dingin nggak bagus. Sawit daerah dingin nggak bagus. Ayo, toh, bikin panas lagi toh. Jangan basturin dulu. Itu sih tardigrada. Ini komal penyesat nggak disuruh naik. Kopi cocoknya bun, ya kalau daerah dingin kopi. Tapi nggak tahu kalau kopi coklat nggak mau coklat ditanam. Coklat bagus juga. 1 kilonya kan lumayan itu coklat. Lumayan, cuman lama tumbuhnya. Aku udah 1 hektar aku nanam kopi, cuman kurang bagus. Gak pintar aku bertani. Walah itulah cocok kok jadi pendeta balik lagi. Iya. Iya. Sekarang jadi bukan kalau daerah di mau itu jadi bagus pendeta. itu jagung manis. Oh, jagung manis ya. Ya. Kan cuman berapa yang bagusnya itu berapa tuh bibitnya harganya? 100 berapa itu? Yang kaleng itu. 170. Itu lumayan dapatnya nanti, tapi tergantung kalau super harganya
2.000 enak, tapi kalau harganya 1.500 rugi lah, belum pupuk lagi. Ya bang, iya Kak I, soalnya di sini juga saya juga di sini mau rungkatnya itu, makanya tadi. Oh, itu mau sholat ya? Iya, karena kan sini mau zuhur juga. Mending jadi pendeta aja Pak, cuman modal nyesatkan orang dapat duit. Jangan terlalu jujur Bang. Jangan terlalu jujur. Ya. Apalagi nanti itu naik. Siap zuhur lah jam-jam 2 jam 3. Oh. Nah, itu baru nanti sampai mau maghrib, kan lumayan lama itu. Iya. Ya nanti itu naik aja. Bang itu juga. Hah? Bang Faruk sama juga. Aku juga di Bang Faruk. Nanti saya WA dia. Saya WA dia nanti selesai zuhur lah, jam-jam 1:30 jam 2. Selesai zuhur saya WA dia biar dia naik ke rumahku. Oke deh. Nah, ya itu ya. Saya mau turun dulu. Itu ya. Mau di sini mau zuhur Oke, juga. siap. Oke, itu ya. Saya diturunkan toh biar saya pamit sama saudara muslim. Oke. Ya untuk saudara muslim yang di bawah, saya izin turun juga. Ya, tadi sudah doa kafaratul majelis yang dilantunkan oleh Bang Dio. Semoga kita selalu sehat. Penambahan saya itu saja. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung saudara seiman saya dan juga kata-kata yang menyinggung teman kita yang Kristen. Sesungguhnya kebenaran itu hanyalah datang daripada Allah, kesalahan itu mutlak hanya dari Kristen. Haji Lir, ya. Kebenaran hanya datang daripada Allah, kesalahan mutlak hanya dari Oteng. Kenapa? Karena mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, Al-Quran mengatakan, janganlah engkau mencari agama yang lain, karena sesungguhnya hanya di dalam Islam saja engkau akan selamat. Siapa yang mencintai Allah dan mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah, niscaya Allah akan mencintaimu dan menghapus dosa-dosamu. Nah, cuma saya mengatakan host bodoh. Wah, jangan lupa kita untuk menunaikan zuhur dulu. Mulutmu harimaumu, ya. Semua agama itu baik Kak? Tidak. Kalau semua agama itu baik, berarti kamu mengimani ada 6 Tuhan. Sesungguhnya hanya Islamlah agama satu-satunya diridhoi di sisi Allah. Hanya Islamlah yang menjanjikan keselamatan. Di luar dari Islam, orang tidak akan selamat. Di luar dari Islam, dia akan mendapatkan hisab dari Allah. Di luar dari Islam, dia akan ditempatkan di neraka jahanam. Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu kecuali menyekutukan Allah. Ya, saya izin pamit untuk diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak, songi kali, Mak. Pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.